Pembina apel menuju tempat apel. Penghormatan. Pada pembina apel. Laporan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Marilah kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina apel dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancaprastya Korps Pegawai Republik Indonesia dan diikuti oleh anggota Korpri. Pancaprastya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berjanji satu, setia dan taat kepada negara kesatuan
setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan Memelihara persatuan dan kesatuan serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Pembina Apel. Istirahatkan. Salim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, yang terhormat Bapak-bapak seluruh jajaran kasih-kasih di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, saudara-saudara segenap peserta apel yang saya hormati. Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari pembalasan. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan nikmat kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya-karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Saudara-saudara peserta apel yang saya muliakan, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada apel 17-an. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang belum dapat hadir pada pagi hari ini, oleh Allah diberi petunjuk dan mudah-mudahan dapat mengikuti kegiatan apel 17-an yang akan datang. Hadirin peserta apel yang saya muliakan, setelah mengamati dan menelaah sekian lama tentang perjalanan bangsa Indonesia, akhirnya saya berpendapat bahwa sungguh ironis sekali, sebagai sebuah bangsa yang besar sampai hari ini kita masih berkutat dengan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Belum dapat juga keluar dari segala keruwetan, keterpurukan ekonomi dan permasalahan kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya, apalagi untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan, bahkan oleh pendiri Republik ini, yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Marilah kita petik hikmah dari nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan sebagai ibrah kita, yakni mengambil semangat ruhul jihad beliau-beliau dalam menapaki kehidupan di masa lalu tersebut. Kita copy paste, kita ekspresikan, kita actionkan dan aplikasikan di era kita saat ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa ini, tentu kita tidak bisa berleha-leha saja, tetapi harus mewujudkan dengan tekad dan semangat yang bulat, serta senantiasa bekerja keras, sing-singkan dengan baju, begitu istilahnya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah diiringi dengan ikhtiar doa. Pernah saya lontarkan pernyataan di suatu apel pagi rutin pada hari Senin.
beberapa tahun yang silam, kalaulah Bung Karno dalam kesempatan pidatonya beliau terkenal dengan pernyataan jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka Bung Haris pun juga demikian punya ungkapan lain, yakni jangan sekali-kali melupakan masa lalu, karena masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi perlu kita ambil sebagai pelajaran. Ibrah dari masa lalu itu adalah diambil dari hal-hal sisi positifnya saja. Kalau hal-hal yang negatif perlu kita kubur sedalam-dalamnya. Kenapa yang negatif kita kubur? Karena kita sebagai bangsa Timur, yakni memiliki prinsip-prinsip memegang adat ketimuran, budaya malu, ya, yang adiluhung sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia, atau ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Oleh karena itu sikap kita untuk saat ini adalah kita tolak bangsa barat, maksudnya adalah budaya barat dan kebarat-baratan yang saat ini sudah merasuki, bahkan menjangkiti atau masuk kepada kaula muda, generasi muda kita yang melanda ke seluruh penjuru negeri kita, mulai dari produk makanan, pakaian, mode, dan seterusnya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Termasuk perilaku dengan kebebasannya. Bahkan akhir-akhir ini disinyalir ada pondok-pondok besar yang membuka cabang di daerah, di mana tenaga pendidiknya, para ustadz-ustadz muda, semestinya mengajarkan pendidikan yang baik atau memberikan uswah hasanah, tetapi sebaliknya mempengaruhi para santri untuk berbuat amoral, berzina, minum minuman keras dan narkoba. Hal-hal yang demikian kalau dibiarkan akan menjadi bom waktu yang tidak dapat saya gambarkan, tidak dapat saya bayangkan apa akibat ekses-eksesnya. Kembali kepada masalah budaya dan kepribadian bangsa kini mengalami distorsi. Marilah kita jadikan titik tolak kita untuk membangun kembali jati diri bangsa, sehingga bangunan bangsa ini semakin hari kian semakin tercerahkan. Tentu kita tahu bahwa sebagai bangsa yang besar, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh pendahulu bangsa ini, tentunya kita sebagai generasi penerus, kita tiada berhenti untuk menggelorakan dan mengobarkan semangat bagai api yang menyala-nyala. Kita berharap hasil kerja keras kita, misalnya ide, gagasan, pemikiran, serta karya-karya kita saat ini, tentunya di suatu masa nanti akan bermanfaat bagi pembangunan generasi mendatang, menuju kepada perubahan perilaku moralitas yang lebih baik dan seterusnya, serta dengan memiliki semangat menuju perubahan dan pembaruan, pencerahan menuju kepada umat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, serta terbentuknya masyarakat madani yang kita cita-citakan bersama, sebagaimana yang dicontohkan, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW beberapa abad yang lalu. Hadirin beserta apel yang saya hormati, seiring dengan semangat membangun kembali nilai-nilai kepribadian bangsa, maka mari kita gelorakan semangat membangun dengan memberikan tinggalan atau sesuatu warisan atau sesuatu yang monumental, yang terbaik kepada generasi penerus, dengan memberikan sebuah keteladanan uswah hasanah, sehingga hari-hari ke depan generasi penerus tidak salah arah, bahkan kehilangan arah dalam menapaki masa depannya yang gemilang. Bukanlah menjadi generasi muda yang selalu galau, katanya anak muda bahasa gaulnya demikian, resah, gelisah, sehingga masa depannya semakin suram bahkan serem. Marilah kita persiapkan generasi mendatang dengan membekali dengan benteng yang kokoh, yakni tiada lain adalah dengan benteng pendidikan agama yang mantap. Dengan berbekal pendidikan agama yang mantap,
insya Allah generasi muda ke depan nanti dapat terbentengi dan terfilter dengan baik. Kita sadar bahwa tanpa bekal yang cukup hanya seadanya, sulit rasanya kita membendung atau menangkal arus budaya barat semakin deras dan kokoh menginjakkan kakinya di bumi pertiwi ini. Saya mengajak khususnya diri saya sendiri, para pendidik, para praktisi pendidikan, serta para penyuluh agama, serta seluruh elemen di Kementerian Agama, lebih-lebih seluruh elemen bangsa, agar senantiasa mengingatkan betapa pentingnya membekali mereka, para generasi muda kita saat ini, dengan bekal pendidikan agama yang mantap. Hal ini janganlah dianggap remeh. Sekali lagi saya ingatkan, jangan anggap remeh statement ini. Apalagi kita hari ini atau saat ini gagal untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan agama, maka jangan harap lagi di hari esok untuk menyaksikan masa depan generasi muda yang memiliki jati diri dan kepribadian bangsa yang handal dengan benteng agama yang kokoh. Tetapi kita akan dibuatnya terperangah menyaksikan betapa kerusakan dan keruntuhan moral bangsa akan tersalin secara otomatis oleh budaya kebarat-baratan. Kalau boleh kita saksikan di media massa, di internet, sudah ada tanda-tandanya, yakni mewabahnya virus-virus atau bibit-bibit ke arah merosotnya nilai-nilai budaya bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan terlihat dari adanya budaya asing, makanan asing, pakaian, mode, bahkan perilaku bebas menghalalkan segala cara dengan dalih atas dasar hak asasi manusia. Saudara-saudaraku beserta apel yang saya muliakan, marilah kita sejenak mengkoreksi diri atau evaluasi terhadap peran kinerja yang kita jalani saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa persoalan integritas, moralitas sangatlah penting. Oleh karena itu Kementerian Agama sebagai induk semang dari Yai Einstein dan UIN perlu berpikir lebih sungguh-sungguh dan sistematis bagaimana menata ulang lalu lintas percaturan dunia pendidikan agama dan pendidikan umum di bawah naungan Kementerian Agama tentunya. Untuk tingkat SD, MI sampai dengan tingkat SMA, MA, secara kelembagaannya tampaknya sudah cukup mapan. Tetapi perlu diingat bahwa untuk tingkat perguruan tinggi persoalannya jauh lebih tidak sederhana lagi. Bukankah ini semua merupakan bagian dari ukiran sejarah panjang yang hendak diukir oleh umat Islam Indonesia dalam menghadapi era globalisasi informasi? Sebagai closing statement sambutan ini, di akhir sambutan ini, sekali lagi bahwa umat Islam telah tertinggal oleh dua peristiwa penting sejarah peradaban dunia, yaitu era revolusi hijau dan era revolusi industri. Akankah sekarang umat Islam tertinggal lagi oleh era revolusi informasi? Jika umat Islam tidak segera merespon dengan mengambil langkah-langkah, tindakan dan peran yang strategis ke depan, dengan tindakan korektif evaluatif terhadap paradigma keilmuan yang dimiliki sekarang, bangsa ini akan memberikan tawaran-tawaran baru, menyongsong perjalanan yang masih jauh ke depan. Kapan lagi akan dimulai? Inilah yang menjadi tanda tanya besar kita. Inilah yang menjadi PR kita bersama. Demikianlah, dengan segala kerendahan hati saya cukupkan sambutan sampai di sini pada apel 17-an. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan sambutan ini sebagai ikhtiar kita menuju ke arah perbaikan
menuju kepada kinerja birokrasi yang lebih baik dan membawa angin segar serta semangat baru, juga memberikan manfaat bagi kita bersama. Akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu, karena atas rahmat dan nikmat-Mu kami mampu mengadakan apel 17-an sebagai bukti kesiapan kami untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu ya Allah, bukalah pikiran kami, luaskan pandangan kami, sinari hati kami, tuntun dan bimbinglah semua gerak langkah kami dengan hidayah-Mu agar kami berada pada jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mendengar, berilah kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Kembali ke tempat dan bubarkan. Penghormatan. Pada pembina apel. Hormat! Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel.
TV dan juga bisa pesan langsung kepada penyelenggara saya. Monggo. Terima kasih Pak Mandu Mas. Ya silakan. 1, 2, 3. Ayo Robi pergi. Oke, sip. Terima kasih. Supaya teman Bapak Kepala Kantor bisa ke depan dan para pengguna bisa kembali ke posisi semula. Bapak-bapak yang berkenan, Bapak Abu Zakir, Bapak Haji Hanafi, Bapak Haji Bakir Rizali, dan Bapak Muslim. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kantor Pembina Agama Kabupaten Probolinggo. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya amat sangat bangga sebagai kepala kantor. Yang pertama karena punya tugas Bapak berempat yang pada bulan ini sudah berakhir dan bersyukur kepada Allah. Perlu diingat dan perlu diketahui, tidak sedikit teman-teman kita yang belum pernah sudah dipanggil oleh Allah. Ini yang patut kita syukuri. Ternyata bapak-bapak yang ada di depan ini melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas dengan baik, kemudian diberi umur panjang yang barokah. Contoh dari bapak yang berempat ini, kok hanya Pak Mutakhir yang ketua ini, agak tua. Yang lain, alhamdulillah saya ingat benar kepada guru saya adalah Pak Bakir. Sangat tua, rendah. Pak Bakir yang dulu dengan sekarang itu subhanallah tidak ada beda bagi saya. Sangat rendah. Ada guru saya bilang, satu sisi apa yang disampaikan Bapak Hanafi tadi mewakili dari teman-teman yang sudah pernah menyampaikan banyak terima kasih, kemudian mohon maaf manakala dari bapak-bapak yang sudah pernah ini ada kekhilafan dan kesalahan ketika bergaul dengan bapak ibu sekalian termasuk kepada saya. Saking malu-malunya saya juga mohon maaf kepada dia, dan beliau saya kira tidak rendah diri, mohon tidak rendah diri. Banyak tadi kalau ketemu suruh disapa katanya. Walaupun sudah pernah, beliau alhamdulillah masih eksis komit kepada kita bersama. Apa yang disampaikan tadi bahwa dia tiap bagian dari orang Kementerian Agama kita yang kita sambutkan kepada beliau. Perjalanan daripada beliau walaupun hanya sepintas saya mengikuti, saya menginginkan muncullah Pak Hanafi yang kedua, muncullah Pak Bakir yang kedua, dan Pak Muslim dan Pak Mutakhir, sehingga apa yang disampaikan tadi kedisiplinan maupun dari semua kesuksesan yang dihadapi oleh umat beliau alhamdulillah tidak bisa dilakukan lagi. Saya ingat benar ketika Pak Mutakhir
Ingat benar ketika Pak Mudzakkir mengusulkan ingin jadi pengawas. Saya bersama dengan Pak Rosadi ikut mobilnya saya. Pak Mudzakkir itu mau mana Pak? Saya akan memperpanjang umur, mau ke pengawas itu. Pertemuannya kata saya. Dengan perjalanan waktu, alhamdulillah berhasil. Pak Mudzakkir beserta dengan Pak Muslim adalah Pak Hanafi termasuk. Pak Sarudi adalah korban dari aturan. Saya katakan seperti ini, Pak Mudzakkir adalah pelaku, yang membuat aturan adalah kami. Ketika dia masa-masa tunanya, masa-masa memperpanjang, andaikan menurut aturan itu tidak boleh, kenapa harus diloloskan SK-nya? Bukan salahkan daripada Pak Mudzakkir, tapi salahkan orang yang membuat SK, sehingga dia tetap menerima gaji sebagaimana biasa. Namun dengan perjalanan waktu, alhamdulillah beliau tidak pernah ngeluh kepada saya. Walaupun kalau Pak Mudzakkir, Pak Hanafi tidak pernah ngeluh, Pak Mudzakkir apalagi. Kalau Pak Mudzakkir, Pak jenengan kata kami kembalikan, oke, katanya siap saya terima. Aduh, hebat ini kata saya. Karena itu perubahan aturan, Pak. Seharusnya apa yang disampaikan Pak Hanafi tadi, informasi terkait dengan aturan disampaikan kepada semua yang berhubungan dengan kepegawaian. Namun jika kemudian agama itu dicubit orang, tolong juga merasakan sakit. Artinya ketika dipersoalkan orang, ketika tahu kejenengan, insya Allah tidak menutup kemungkinan Pak Hanafi yang mantan Kasih Mapenda, yang utamanya kalau banyak Tuhan daripada merupakan pengawas, insya Allah banyak yang datang kepada beliau, termasuk kepada guru saya. Karena guru saya sering komunikasi dengan saya yang terkait dengan TPP yang saya ya. Sudah jangan khawatir Pak, sudah saya komunikasikan, tolong ya kasihan lah. Kalau sudah pensiun jangan dikumpulkan Pak. Kalau ada apa-apa, saya tak urus lagi, bagi dengan urusan Pak. Urusan itu benar loh, insya Allah datang kepada saya. Ya apa-apa, saya belum diterima, padahal yang ini sudah terima. Nanti tak komunikasikan dengan petugasnya yang ada di Maweda. Gimana Pak Satu ini? Apa Pak Satu yang SLTA? Jadi yang telepon guru saya. Katanya keluhannya dari teman-teman. Ya alhamdulillah. Saya masih ingatkan ketika saya ada keluhan. Ini yang saya harapkan. Jangan di pada yang lain. Kalau nanti diurusin pada yang sejauh mana yang SLTA dulu sampai sekarang yang ini sudah saya ini sendiri. Masa kalau kayak gini kan begitu mana kita Pak? Secara teknis karena beliau yang mengerjakan, nanti kalau ada yang error, saya akan menyampaikan. Caranya seperti ini, pokok benar lagi, bila saya tulisannya. Kan kayak itu Pak, dan tidak ada beban bagi saya. Kunci, saya Pak pakai Pak nanti mediasi. Saya kemarin ke Pak Taufik kemudian keuangan, sudah saya tanda tangan maka dari Pak Taufik. Ya tinggal pelaksananya adalah Wajib Satu. Itu Wajib Satu di belakang ada itu. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini, saya akan orangnya kan seperti itu. Mohon maaf saya katakan kepada siapapun yang sering SMS kepada saya ini di depan, Pak Supriyadi ini, SMS itu tak nyaman SMS, SMS-nya. Misalnya ya, Pak Bus, engkau ini cukup penting bisa tanya penyebar mulai penjelasan, enggak, ini ada awas hati-hati, awas hati-hati, enggak lagi, enggak lagi, kata kita hati-hati. Baru jadi sering, memang beliau dengan saya, kemudian saya jawab, kakek maaf, ada yang jawab peraan berdiri bang. Alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu dia mengerti diri saya sebagai pimpinan. Mohon maaf karena perjalanan saya tidak mungkin selalu lurus. Perjalanan saya pasti di dalamnya ada salah, ada relap, ada yang mengingatkan. Alhamdulillah saya tidak pernah. Makanya kalau ada SMS yang sekiranya orang yang tidak tahu siapa orangnya langsung saya telepon. Tapi saya teleponnya tidak pernah diangkat, tidak aktif lagi kalau SMS saya. Kadang-kadang ya itulah kehidupan namanya Satima. Alhamdulillah itu sebagai koreksi pada diri saya. Kadang-kadang jawabannya sederhana, Bapak tidak perlu tahu
hidup. Ya seperti itulah cara-cara seperti inilah yang saya harapkan. Harapan saya ke depan, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, cara-cara seperti ini yang kita lakukan bersama-sama. Ayo, saya tidak akan menyembunyikan sesuatu. Saya tidak akan menyembunyikan apapun yang ada pada diri saya. Selama saya dibutuhkan, seperti kehadiran Bapak-Bapak yang di tempat ini, sungguh sangat bahagia bagi saya. Kehadiran Bapak adalah sangat diharapkan. Oleh karena itu dalam hidup, potensi dalam hidup ingat itu, upayakan kehadirannya selalu diharapkan. Jangan kehadirannya membuat orang sedih. Ya, setiap pertemuan kadang-kadang pakai lesian, kadang-kadang tidak pakai. Ini tidak pakai sepatu. Ya, kadang memang faktor masjid belum selesai, tapi Anda sudah menyampaikan sudut indah katanya masjid. Alhamdulillah. Insya Allah tidak lama lagi, mudah-mudahan itu bisa dipakai, bisa selesai. Dan mimpi saya masih banyak, Pak. Insya Allah ingin cepatnya selesai ini. Dengan selesainya ini, ada mimpi yang sudah sampai kepada saya. Insya Allah pada pada tinggal akan muncul lagi di sini. Ini yang harapan saya. Selain dari Pak Bupati, nanti saya dengan beliau. Bupati nanti saya tak boleh saya tak boleh. Dan yang terakhir, Ces, kawan Ces, ada Pak ya? Pak Kiai Koher lagi. Insya Allah dalam bulan ini Pak selesai dengan keramik. Untuk yang kantor ATM-nya Pak, insya Allah hari ini janjinya mesin sudah datang, tinggal mengoperasikan. Jadi dengan yang punya ATM masukkan pijat selesai. Ujungnya tidak ganti dalam ranah baru. ATM tidak tahu paling nggak itu. Ini bukan kita kan pun saya tahunya juga. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Hanafi, Pak Mudakir, Pak Bakir, kemudian Pak Muslim yang selama ini membantu saya, membantu Kementerian Agama. Insya Allah di atas 30 tahun dia mengabdikan diri di Kementerian Agama. Oleh karena itu, saya harapkan saya ke depan tolong Kementerian Agama menjadi bagian dari kehidupan Bapak, sehingga merasa memiliki dan merasa mengayomi, merasa mengimani adalah Bapak yang tetap terkait dengan Kementerian Agama. Kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya yakin saya tidak perlu menyampaikan lagi urusan mengamankan, mengayomi dan kemudian mengemankan dari Kementerian Agama adalah insya Allah tidak jauh beda antara itu dengan Bapak. Karena saya sudah sering saya katakan, sebagian rezeki yang kita terima adalah di Kementerian Agama. Apapun dalihnya. Karena Bapak Ibu sekalian menerima sebagian gaji, walaupun bagi yang kaya, yang banyak pengalamannya hanya harus pilih gaji yang diterima mungkin di atas gaji. Sampaikan kurang lebihnya, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, acara dimohon kenalan para pengantin. Sebelumnya dimohon kenalan untuk pembaca doa supaya dapat Bapak Mudakir dipersilakan. Ya